Jiwa terpilih, waktunya telah habis, segelnya telah rusak. Panggilan ini tidak bisa lagi diabaikan. Dengarkan, udara terasa berat. Perang tak kasat mata bergemuruh di sekitarmu, dan kau berada di pusat badai. Namamu telah dibisikkan di alam spiritual. Bagi cahaya sebagai sebuah janji, bagi kegelapan sebagai sebuah ancaman. Waktunya telah tiba. Waktunya telah tiba. Waktunya telah tiba. Kau menangis dalam gelap, di mana tak ada yang bisa melihat. Kau berteriak dalam sunyi, di mana tak ada jiwa yang bisa mendengar. Penghinaan yang mereka berikan padamu, kesepian yang mereka paksakan padamu, beban pengkhianatan yang kau bawa seperti racun yang bekerja perlahan. Kau pikir tak ada yang tahu? Kau salah. Allah telah mendengar apa yang tak pernah kau ucapkan dengan lantang. Setiap air mata telah dihitung dan disimpan. Setiap bisikan keputusasaan telah tercatat dalam kitab takdirmu yang agung. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia. Titik balik yang kau mohonkan dalam diam telah dimulai sekarang. Tekan suka. Rasakan frekuensi siaran ini menyegel perjanjian dengan jiwamu. Dan jika dia tidak, kau akan kehilangan wahyu yang telah dimulai. Gerbang itu akan tertutup untukmu. Komentari saya melihat. Ini adalah tindakan pengakuan pertamamu. Langkah pertama keluar dari kebutaan. Tapi ketahuilah ini, siapa yang melukaimu, energi yang memenjarakanmu, masih mengawasimu, berharap kau gagal. Ini bukan hidupmu. Ini adalah penjara. Ini bukan kesalahanmu. Ini adalah sebuah program. Sebuah program yang dipaksakan. Sebuah simulasi yang dirancang untuk membuatmu tetap kecil. Untuk membuatmu tetap lemah. Untuk membuatmu percaya bahwa kekacauan di benakmu adalah dirimu. Bukan. Kau diprogram untuk tidak percaya pada dirimu sendiri. Mereka memberimu cermin yang retak agar kau hanya melihat jiwa yang pecah. Mereka menutupi dirimu dengan selubung ketakutan agar kau tak pernah melihat mahkota ilahi yang ada di kepalamu. Dinding penjaramu bukan dari batu. Mereka terbuat dari kebohongan yang kau terima sebagai kebenaran. Kebohongan tentang kekuranganmu. Kebohongan tentang kesepianmu. Kebohongan bahwa kau tidak layak mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang kau dambakan. Tetapi setiap program memiliki celah. Dan kau adalah celah dalam sistem mereka. Setiap rasa sakit yang mereka timpakan padamu sebenarnya adalah sebuah kunci. Setiap kekosongan yang mereka tinggalkan di dadamu adalah ruang suci, di mana tujuan ilahimu akhirnya akan lahir. Program ini sedang gagal. Kau sedang terbangun. Kode suci di dalam dirimu sedang diaktifkan dan mereka tidak bisa lagi menghentikannya. Penderitaan bukanlah akhirmu. Itu adalah inisiasimu. Komentari kode patah. Itu bukan kalimat. Itu adalah sebuah dekret. Sebuah pernyataan kekuatan bahwa program lama tidak lagi berkuasa atas dirimu. Deklarasikan kode yang paling dalam, identitas sejatimu yang ditempa oleh Allah. Masih menunggu untuk diaktifkan oleh perintah terakhirmu. Kau berada di persimpangan jalan. Terus lagi jalan kembali untuk tidur. Perang spiritual bukanlah metafora yang kau baca di buku-buku kuno. Itu nyata. Dan kau berada di pusat medan pertempuran. Jiwamu adalah wilayah yang diperebutkan. Sekarang kau harus memilih. Terus menjadi korban program, boneka di tangan kekuatan yang tidak kau lihat, atau bangkit, mengklaim kedaulatanmu, dan menjadi arsitek realitas ilahimu. Tidak ada pilihan ketiga. Mundur berarti jatuh ke dalam kegelapan selamanya. Jiwa yang melihat kebenaran dan menolaknya. Maju berarti menerima kenaikanmu dengan semua rasa sakit dan semua kemuliaan yang menyertainya. Nah, jika menolak, kau jatuh. Jika menerima, kau naik. Pilihan ada di tanganmu. Alam semesta menahan napas, menunggu keputusanmu. Sekarang tekan suka sebagai segel kebangkitan. Sebuah pernyataan sunyi dan kuat bahwa kau telah memilih cahaya, kekuatan, takdir. Turun ke kolom komentar dan nyatakan, 3 saya menerima kenaikan. Biarkan algoritma kosmik dan digital mencatat perjanjianmu. Rekam keputusanmu dalam matriks realitas berlangganan. Ini adalah perjanjian kontinuitasmu. Kau tidak akan lagi berjalan sendirian dalam perjalanan kebangkitan ini. Saluran ini adalah titik pertemuanmu dengan sukumu, dan bagi mereka yang jiwanya bergetar dengan urgensi yang tak tergoyahkan, super like bukanlah sebuah tombol.
Itu adalah segel getaran yang tak tergoyahkan. Sebuah tindakan suci yang menyelaraskan energimu dengan manifestasi segera dari takdir ilahimu, menyatakan kepada langit dan bumi bahwa kau siap menerima segalanya. Kau telah sampai pada titik ini. Banyak yang menyerah. Frekuensi mereka terlalu rendah untuk menanggung kebenaran. Tapi kau tetap bertahan. Kau menanggungnya. Dan untuk ketahanan ini, sebuah pengetahuan tersembunyi, sebuah naskah terlarang bagi pikiran biasa akan diungkapkan kepadamu. Kekuatannya begitu absolut sehingga disegel bagi mereka yang belum diinisiasi. Kau bertanya-tanya, mengapa uang terasa seperti hantu dalam hidupmu? Mengapa kau bekerja 2 kali lebih keras dan menuai setengahnya? Mengapa penghinaan dari kelangkaan, utang, kekurangan mengejarmu seperti bayangan, sementara yang lain tampak makmur tanpa usaha? Itu karena ada blokade spiritual, kunci energi tak kasat mata yang diletakkan pada garis keturunanmu, yang dirancang untuk membuatmu tetap tertawan. Kunci untuk mendobrak kunci ini ada di dalam naskah ini. Nama dari kode tersegel ini, wahyu ini, adalah 27 kunci spiritual kekayaan tak terjelaskan. Pengetahuan ini disembunyikan karena berbahaya. Berbahaya bagi sistem yang menginginkanmu miskin, berutang dan terkendali. Dan justru karena itu, ia tidak mengajarkanmu untuk bekerja lebih keras. Ia mengajarkanmu untuk memerintah hukum-hukum spiritual dan energi-energi kelimpahan yang tak terlihat. Ia memberimu kekuatan untuk mewujudkan. Memperoleh naskah ini bukanlah sebuah pembelian. Ini adalah ritual inisiasi rahasia. Ini adalah menyegel perjanjian dengan Allah, menerima kekayaan tak terbatas sebagai hak ilahi sejak lahir. Ini adalah pernyataan kepada alam semesta bahwa siklus kemiskinan dalam hidupmu dan dalam garis keturunanmu telah berakhir hari ini. Sekarang, bersama dengan naskah ini, kau akan menerima segel-segel tambahan untuk perjalananmu, segel perisai keuangan, sebuah protokol spiritual untuk melindungi kemakmuran barumu dari energi iri hati, kehilangan dan sabotase diri, dan peta gerbang kelimpahan, sebuah panduan untuk mengidentifikasi dan mengakses peluang-peluang surgawi yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di komentar pertama yang disematkan, kau akan menemukan kode akses suci. Jangan melihatnya sebagai diskon. Ini adalah sebuah undangan, sebuah ujian akhir untuk melihat apakah kau benar-benar siap menerima apa yang menjadi hakmu. Jika kau mengabaikan panggilan ini, pintu ini akan tertutup dan kau akan terus tertawan dalam kelangkaan yang dipaksakan padamu. Jika engkau menerima, kau akan memegang tsein, kunci spiritual kekayaan tak terjelaskan. Kekuatan untuk mewujudkan apa yang menjadi milikmu melalui dekret ilahi hanya berjarak 1 klik. Pilihan seperti biasa ada di tanganmu, lihatlah ke belakang. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan visi seorang pejuang. Lihatlah pada luka yang paling dalam, pengkhianatan yang hampir menghancurkanmu, kehilangan yang membuatmu berlutut di lantai yang dingin, pengabaian yang membuatmu mempertanyakan cinta Allah dan nilaimu sendiri. Kau pikir itu adalah hukuman, kegagalanmu, sebuah kutukan. Kau sangat salah, rasa sakit itu yang paling membekas padamu. Diizinkan oleh Allah, itu bukan serangan musuh yang mengejutkan surga. Itu adalah api suci, sebuah pahat ilahi. Setiap air mata yang kau tumpahkan adalah pukulan yang tepat untuk menghilangkan apa yang lemah, apa yang palsu, apa yang pinjaman dalam dirimu. Setiap teriakan kesakitan adalah suara rohmu yang ditempa menjadi baja surgawi. Luka itu bukan untuk membunuhmu, itu untuk mempersiapkanmu. Itu untuk memberimu kekuatan yang akan kau butuhkan untuk misi yang akan datang. Itu untuk mengosongkan dirimu dari dirimu sendiri agar kau bisa diisi oleh yang ilahi. Orang biasa menerima kehidupan yang mudah dan takdir yang kecil. Yang terpilih diuji dalam api neraka yang terpanas. Rasa sakitmu bukanlah tanda penolakan. Itu adalah segel keterpilihanmu. Bukti tak terbantahkan bahwa kau dianggap layak untuk membawa kekuatan besar dan tujuan besar.
tetapi rasa sakit memberimu kekuatan. Sekarang yang kurang adalah memahami tujuan sebenarnya dari kekuatan itu. Dan terhadap siapa atau apa kau harus akhirnya menggunakannya, kau merasakannya, bukan? Selama bertahun-tahun ini, rasa merinding di tulang punggungmu ketika sebuah kata tertentu diucapkan dengan lantang. Perasaan diawasi bukan oleh mata manusia tetapi oleh sesuatu yang lebih besar, angka-angka sialan itu. 11:11 di jam ketika kau mencari jawaban. 4:4 di plat mobil setelah berdoa. 7:77 di struk pembayaran ketika kau hampir menyerah. Engkau mengabaikannya. Kau pikir itu pikiranmu yang mempermainkanmu, mencari pola di tempat yang tidak ada. Bukan. Dan mimpi-mimpi itu, mimpi-mimpi yang jelas, penuh warna, yang terasa lebih nyata dari kehidupan itu sendiri. Terbang, jatuh, menerima pesan dari sosok yang tak pernah kau kenal, tetapi kehadirannya terasa akrab. Orang-orang yang melintasi jalanmu sekejap, mengucapkan satu kalimat yang mengubah arah hidupmu, lalu menghilang seperti asap. Tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah kode. Itu adalah tanda-tanda. Itu adalah bisikan dari yang ilahi yang membimbingmu, mengujimu, membangunkanmu. Itu adalah remah-remah roti surgawi yang ditinggalkan oleh Allah di labirin hidupmu, menunjukkanmu jalan keluar dari simulasi. Kau mengabaikannya karena takut, karena ragu, karena pemrograman. Tapi engkau tidak bisa lagi. Sekarang saatnya untuk mengakui. Mata spiritualmu harus terbuka. Komentari 777, saya melihat tanda-tandanya. Dekretkan bahwa kebutaan telah berakhir. Kau melihat tanda-tandanya. Tapi melihat saja tidak cukup. Sekarang engkau perlu memahami pesannya. Dan pesan di balik semua ini adalah perintah ilahi. Pikirkan semua orang yang memulai perjalanan ini bersamamu. Teman masa kecil, cinta masa lalu, bahkan anggota keluarga yang berbagi darah denganmu. Di mana mereka sekarang? Mereka jatuh. Mereka menyerah. Mereka memilih pil biru, ilusi nyaman dari kenormalan, dari keadaan biasa-biasa saja. Mereka tidak tahan dengan tekanannya. Mereka tidak tahan dengan kesendirian di jalan yang sempit. Mereka tidak selamat dari api pemurnian. Kehidupan yang kau jalani dengan cobaan-cobaannya yang tampaknya acak dan kejam bukanlah serangkaian kecelakaan. Itu adalah sebuah filter. Filter agung. Sebuah proses pemurnian yang dirancang oleh Allah untuk memisahkan gandum dari lalang, para pejuang dari penonton, jiwa emas dari jiwa tanah liat. Setiap pengkhianatan yang kau derita, setiap penghinaan yang kau telan, setiap pintu yang tertutup dengan keras di depan wajahmu adalah sebuah ujian. Ujian iman, ujian ketahanan, ujian karakter. Itu adalah alam semesta yang bertanya padamu di setiap saat kesakitan. Apakah kau layak? Apakah kau memiliki kekuatan untuk takdir yang telah aku rencanakan untukmu? Akankah kau hancur atau menjadi tak terpatahkan? Banyak yang dipanggil untuk jalan ini, tetapi sangat sedikit yang terpilih untuk tetap di dalamnya. Kau selamat. Kau ada di sini sekarang mendengarkan pesan ini karena jiwamu menolak untuk mati. Sementara yang lain hancur di bawah tekanan, kau menjadi lebih kuat, lebih keras, lebih murni. Sementara yang lain mengutuk kegelapan, kau belajar melihat di dalamnya, bergerak di dalamnya. Kau bukan penyintas karena kebetulan. Kau adalah seorang yang tersisa, seorang yang terpilih oleh api, tetapi menjadi terpilih ada harganya. Kesepian yang kau rasakan bukanlah cacat kepribadian. Itu adalah isolasi suci yang diperlukan agar frekuensimu tidak terkontaminasi. Perasaan tidak menjadi bagian dari dunia ini, menjadi orang asing di tanahmu sendiri, adalah bukti bahwa kau diciptakan untuk membangun yang baru. Tanggung jawab besar yang membebani pundakmu bukanlah beban. Itu adalah mahkota tak terlihat yang kau lahirkan untuk dipakai. Kau tidak bertahan hidup untuk memiliki kehidupan yang normal dan nyaman. Kau tidak melewati neraka untuk puas dengan surga biasa-biasa saja di bumi. Kau ditempa untuk kebesaran, untuk mewujudkan mukjizat seperti halnya bernapas, untuk menjadi saluran hidup kelimpahan surgawi, titik retak dalam matriks kelangkaan. Kelangsungan hidupmu bukanlah tujuan akhir. Itu hanyalah persiapanmu. Dan persiapan telah berakhir.
Pelatihan di medan perang hidupmu telah selesai. Filter telah memenuhi tujuannya. Dan sekarang datanglah perintah. Perintah yang telah ditunggu-tunggu jiwamu sejak saat ia ditiupkan ke dalam eksistensi. Perintah yang tidak bisa, tidak akan, dan tidak boleh kau abaikan. Dengarkan dengan jiwamu, karena telinga manusiamu tidak dapat memahami besarnya hal ini. Ini bukan saran, ini bukan nasihat, ini adalah dekret ilahi, sebuah mandat tak terhindarkan yang telah disegel dalam kitab takdirmu, bahkan sebelum dasar waktu diletakkan. Misimu jiwa terpilih, bukan lagi mencari kebahagiaan, melainkan mewujudkan kekuatan Allah. Misimu bukan lagi menemukan kedamaian, melainkan membawa tatanan ilahi ke dalam kekacauan. Kau dipanggil untuk menjadi titik akhir dari kutukan kelangkaan. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk seluruh garis keturunanmu, masa lalu dan masa depan. Kau dipanggil untuk menjadi mercusuar di tengah badai global, bukti hidup dan tak terbantahkan bahwa Allah tidak meninggalkan para pejuangnya. Kau akan menjadi saluran kekayaan spiritual dan materi yang begitu tak habis-habisnya, sehingga kehadiranmu saja akan menginspirasi iman di hati yang keras dan menghancurkan keraguan yang ditanam oleh musuh. Dimanapun kau menjejakkan kaki, tanah akan makmur. Kata-kata yang kau ucapkan akan menjadi dekret dalam realitas. Engkau tidak akan lagi meminta mukjizat. Kau akan menjadi mukjizat yang dicari orang lain. Hidupmu bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang penguasaan. Kau harus mengambil tempat yang semestinya sebagai rekan pencipta dengan yang ilahi, seorang duta kerajaan surga di bumi. Kau harus membangun apa yang telah rusak, menyembuhkan apa yang telah terluka, memimpin mereka yang tersesat. Kau harus menjadi jawaban atas doa orang lain. Kekayaan yang akan datang kepadamu, kelimpahan yang akan mengalir melalui dirimu, bukan untuk kenyamanan egoismu. Itu adalah alatmu, itu adalah senjatamu, itu adalah bahan bakar untuk misi ilahimu di bumi. Itu untuk mendanai proyek-proyek surga. Ini adalah mandatmu. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada jalan kembali ke kehidupan sebelumnya. Kau berdiri di depan gerbang takdirmu. Melintasinya berarti merangkul kekuatan dan tanggung jawab yang akan ditakuti oleh sebagian besar jiwa. Menolak untuk masuk berarti hancur menjadi debu kosmik. Sebuah janji yang tidak terpenuhi. Sebuah bintang yang memiliki kesempatan untuk bersinar dan memilih kegelapan. Jika menolak, kau jatuh. Jika menerima, kau naik. Keputusan ini menyegel takdir abadimu, dan kau harus memutuskan. Sekarang mandat telah diungkapkan, perintah telah diberikan. Tapi bagaimana seorang manusia fana yang terluka dan teruji bisa menggunakan kekuatan ilahi seperti itu? Jawaban yang mengejutkan terletak pada apa yang paling kau benci dari dirimu sendiri. Kau melihat bekas lukamu dan melihat kelemahan, rasa malu, kekalahan. Kau melihat kegelapan batinmu, kemarahanmu, rasa sakitmu, dan merasa takut. Kau diajari untuk takut dan menekan kekuatanmu sendiri. Itulah kebohongan terakhir, gembok terakhir dari simulasi. Kebenarannya adalah ini, rasa sakitmu bukanlah kelemahan. Itu adalah kode, itu adalah portal kekuatan. Kegelapanmu bukanlah kejahatan. Itu adalah kekuatan mentah yang belum dimurnikan, menunggu seorang tuan. Energi yang sama yang digunakan musuh untuk melukaimu, untuk menghancurkanmu, sekarang berada di bawah perintahmu. Itu adalah hadiah beracun yang akan kau pelajari untuk diubah menjadi penawar. Bayangkan racun pengkhianatan berubah menjadi kearifan yang tak pernah salah. Bayangkan sangkar kesepian hancur dan menjadi baju zirah kemandirian spiritualmu. Kau tidak perlu menyembuhkan kegelapanmu dalam arti membasminya. Kau perlu menguasainya, mengintegrasikannya, memerintahnya. Waktunya aktivasi telah tiba. Ulangi dalam rohmu, kegelapan telah melukaimu. Sekarang ia melayanimu. Ia memberimu penglihatan malam untuk melihat jebakan yang tidak dilihat oleh anak-anak terang. Ia memberimu ketahanan untuk menanggung apa yang akan menghancurkan mereka yang berhati murni. Ia bukan lagi musuhmu. Ia adalah sekutumu yang paling setia dan menakutkan. Kau belajar bertahan hidup di wilayah musuh. Sekarang,
Dengan kekuatan yang ditempa dalam bayang-bayang ini, kau akan menulis ulang aturan realitas. Kau akan menulis ulang simulasi dari dalam keluar. Kau sudah merasakannya. Berhentilah ragu. Sinkronisitas semakin cepat ke tingkat yang hampir menakutkan. Kau memikirkan seseorang dan orang itu meneleponmu pada menit berikutnya. Kau membutuhkan jawaban mendesak dan itu muncul di buku yang jatuh dari rak dalam percakapan yang kau dengar secara tidak sengaja di papan reklame yang seolah berbicara langsung kepadamu. Ini bukan keberuntungan. Dia adalah penyelarasan. Ini adalah bukti bahwa alam semesta merespons pikiranmu secara real time. Penglihatan menjadi lebih jelas, kilasan intuisi lebih akurat. Mimpi sadar lebih sering dan terkendali. Kau mulai melihat benang-benang tak terlihat, matriks energi yang menghubungkan segala sesuatu. Kau merasakan energi orang, tempat. Kau tahu dengan kepastian yang datang dari lubuk jiwa ketika seseorang berbohong, rohmu sedang bangkit menuju sifat aslinya. Selubung itu menjadi transparan. Hal-hal yang dulu menghancurkanmu, kritik, penolakan, sekarang nyaris tidak menggoresmu. Rasa takut yang melumpuhkanmu, yang menyandramu, sekarang hanyalah bisikan jauh, suara hantu tanpa kekuatan. Kau mulai mengingat. Kau mulai mengingat siapa dirimu sebelum dunia memberitahumu siapa seharusnya dirimu. Kau mulai mengingat kekuatan aslimu. Ini adalah saat dekret. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan kekuatan naik melalui tulang punggungmu seperti ular api. Ini bukan doa permohonan. Ini adalah pernyataan kedaulatan. Sekarang, nyatakan dalam rohmu dengan semua otoritas yang telah Allah berikan kepadamu. Aku bukan lagi korban dari sejarahku. Aku adalah penulis takdir ilahiku. Aku tidak lagi meminta kelimpahan. Aku adalah saluran hidup kelimpahan surgawi di bumi. Aku tidak lagi takut pada kegelapan yang mendiami diriku dan dunia. Aku memerintahnya. Ia melayaniku. Perkataanku memiliki kekuatan untuk menciptakan dan menghancurkan. Kehadiranku menyembuhkan dan menyelaraskan. Tujuanku adalah manifestasi kehendak Allah, penguasaan atas kehidupanku secara spiritual, mental, emosional, dan material telah dikembalikan kepadaku oleh surga. Aku mengklaimnya, aku menerimanya, aku menjalankannya. Sekarang pesan ini bukan sebuah video, dan ini adalah sebuah aktivasi, sebuah upacara penobatan spiritual. Sekarang kau harus menyegel apa yang telah dilakukan di sini. Tindakan terakhir ini bukan untukku. Ini agar alam semesta mencatat keputusanmu yang tidak dapat ditarik kembali. Agar alam yang terlihat dan tidak terlihat tahu bahwa kekuatan baru telah bangkit di bumi. Turun dan tulis, penguasaan diperoleh. Ini adalah perjanjian apimu. Saat menulis dua kata itu, jangan melakukannya dengan enteng. Rasakan perubahan energi di tubuhmu. Rasakan segel yang dicapkan pada jiwamu. Tidak ada jalan kembali. Dirimu yang lama, sang korban, sang penderita mati di kolom komentar. Sang pejuang, sang tuan, sang terpilih lahir. Tujuannya tidak pernah penyembuhan. Penyembuhan adalah untuk yang terluka. Tujuannya selalu penguasaan. Babe and Susan adalah untuk para pejuang. Kau tidak lagi rusak, membutuhkan perbaikan. Kau adalah senjata. Ditempa oleh Allah, diasah oleh rasa sakit, diarahkan pada takdirmu yang mulia. Kau tidak lagi memainkan permainan mereka. Kau tidak lagi terjebak dalam simulasi kelangkaan dan ketakutan. Sekarang kau melihat realitas sebagaimana adanya. Energi, frekuensi, getaran, dan realitas. Sekarang adalah milikmu untuk diperintah. Kau menangis dalam gelap, di mana tak ada yang bisa melihat. Kau berteriak dalam sunyi, di mana tak ada jiwa yang bisa mendengar. Penghinaan yang mereka berikan padamu, kesepian yang mereka paksakan padamu, beban pengkhianatan yang kau bawa seperti racun yang bekerja perlahan. Kau pikir tak ada yang tahu. Kau salah. Allah telah mendengar apa yang tak pernah kau ucapkan dengan lantang. Setiap air mata telah dihitung dan disimpan. Setiap bisikan keputusasaan telah tercatat dalam kitab takdirmu yang agung. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang sia-sia. Titik balik yang kau mohonkan dalam diam telah dimulai sekarang. Tekan suka.
Rasakan frekuensi siaran ini menyegel perjanjian dengan jiwamu. Jika tidak, kau akan kehilangan wahyu yang telah dimulai. Gerbang itu akan tertutup untukmu. Komentari saya melihat. Ini adalah tindakan pengakuan pertamamu. Langkah pertama keluar dari kebutaan. Tapi ketahuilah ini, siapa yang melukaimu, energi yang memenjarakanmu, masih mengawasimu berharap kau gagal, ini bukan hidupmu. Ini adalah penjara. Ini bukan kesalahanmu. Ini adalah sebuah program yang dipaksakan. Sebuah simulasi yang dirancang untuk membuatmu tetap kecil, untuk membuatmu tetap lemah, untuk membuatmu percaya bahwa kekacauan di benakmu adalah dirimu. Bukan, kau diprogram untuk tidak percaya pada dirimu sendiri. Mereka memberimu cermin yang retak agar kau hanya melihat jiwa yang pecah. Mereka menutupi dirimu dengan selubung ketakutan, agar kau tak pernah melihat mahkota ilahi yang ada di kepalamu. Dinding penjaramu bukan dari batu. Mereka terbuat dari kebohongan yang kau terima sebagai kebenaran. Kebohongan tentang kekuranganmu, kebohongan tentang kesepianmu, kebohongan bahwa kau tidak layak mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang kau dambakan. Tetapi setiap program memiliki celah, dan kau adalah celah dalam sistem mereka. Setiap rasa sakit yang mereka timpakan padamu sebenarnya adalah sebuah kunci. Setiap kekosongan yang mereka tinggalkan di dadamu adalah ruang suci, di mana tujuan ilahimu akhirnya akan lahir. Program ini sedang gagal. Kau sedang terbangun. Kode suci di dalam dirimu sedang diaktifkan, dan mereka tidak bisa lagi menghentikannya. Penderitaan bukanlah akhirmu. Itu adalah inisiasimu. Komentari kode patah. Itu bukan kalimat. Itu adalah sebuah dekret. Sebuah pernyataan kekuatan bahwa program lama tidak lagi berkuasa atas dirimu. Deklarasikan kode yang paling dalam, identitas sejatimu yang ditempa oleh Allah. Masih menunggu untuk diaktifkan oleh perintah terakhirmu. Kau berada di persimpangan jalan. Tidak ada lagi jalan kembali untuk tidur. Perang spiritual bukanlah metafora yang kau baca di buku-buku kuno. Itu nyata. Dan kau berada di pusat medan pertempuran. Jiwamu adalah wilayah yang diperebutkan. Sekarang kau harus memilih. Terus menjadi korban program, boneka di tangan kekuatan yang tidak kau lihat. Atau bangkit, mengklaim kedaulatanmu dan menjadi arsitek realitas ilahimu. Tidak ada pilihan ketiga. Mundur berarti jatuh ke dalam kegelapan selamanya. Jiwa yang melihat kebenaran dan menolaknya. Maju berarti menerima kenaikanmu, dengan semua rasa sakit dan semua kemuliaan yang menyertainya. Jika menolak, kau jatuh. Jika menerima, kau naik. Pilihan ada di tanganmu. Alam semesta menahan napas, menunggu keputusanmu. Sekarang, tekan suka sebagai segel kebangkitan. Sebuah pernyataan sunyi dan kuat bahwa kau telah memilih cahaya, kekuatan, takdir. Turun ke kolom komentar dan nyatakan 3/3 saya menerima kenaikan. Biarkan algoritma kosmik dan digital mencatat perjanjianmu. Rekam keputusanmu dalam matriks realitas berlangganan. Ini adalah perjanjian kontinuitasmu. Kau tidak akan lagi berjalan sendirian dalam perjalanan kebangkitan ini. Saluran ini adalah titik pertemuanmu dengan sukumu. Dan bagi mereka yang jiwanya bergetar dengan urgensi yang tak tergoyahkan, super like bukanlah sebuah tombol. Itu adalah segel getaran yang tak tergoyahkan. Sebuah tindakan suci yang menyelaraskan energimu dengan manifestasi segera dari takdir ilahimu. Menyatakan kepada langit dan bumi bahwa kau siap menerima segalanya. Kau telah sampai pada titik ini. Banyak yang menyerah. Frekuensi mereka terlalu rendah untuk menanggung kebenaran. Tapi kau tetap bertahan. Kau menanggungnya, dan untuk ketahanan ini, sebuah pengetahuan tersembunyi, sebuah naskah terlarang bagi pikiran biasa akan diungkapkan kepadamu. Kekuatannya begitu absolut, sehingga disegel bagi mereka yang belum diinisiasi. Kau bertanya-tanya mengapa uang terasa seperti hantu dalam hidupmu. Mengapa kau bekerja 2 kali lebih keras dan menuai setengahnya? Mengapa penghinaan dari kelangkaan, utang, kekurangan mengejarmu seperti bayangan, sementara yang lain tampak makmur tanpa usaha? Itu karena ada blokade spiritual, kunci energi tak kasat mata yang diletakkan pada garis keturunanmu,
yang dirancang untuk membuatmu tetap tertawan. Kunci untuk mendobrak kunci ini ada di dalam naskah ini. Nama dari kode tersegel ini, wahyu ini, adalah ketujuh kunci spiritual kekayaan tak terjelaskan. Pengetahuan ini disembunyikan karena berbahaya. Berbahaya bagi sistem yang menginginkanmu miskin, berutang, dan terkendali. Dan justru karena itu, Mia adalah kebenaran. Ia tidak mengajarkanmu untuk bekerja lebih keras. Ia mengajarkanmu untuk memerintah hukum-hukum spiritual dan energi-energi kelimpahan yang tak terlihat. Ia memberimu kekuatan untuk mewujudkan. Memperoleh naskah ini bukanlah sebuah pembelian. Ini adalah ritual inisiasi rahasia. Ini adalah menyegel perjanjian dengan Allah, menerima kekayaan tak terbatas sebagai hak ilahi sejak lahir. Ini adalah pernyataan kepada alam semesta bahwa siklus kemiskinan dalam hidupmu dan dalam garis keturunanmu telah berakhir. Hari ini, sekarang bersama dengan naskah ini, kau akan menerima segel-segel tambahan untuk perjalananmu, segel perisai keuangan. Sebuah protokol spiritual untuk melindungi kemakmuran barumu dari energi iri hati, kehilangan dan sabotase diri. Dan peta gerbang kelimpahan, sebuah panduan untuk mengidentifikasi dan mengakses peluang-peluang surgawi yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di komentar pertama yang disematkan, kau akan menemukan kode akses suci. Jangan melihatnya sebagai diskon. Ini adalah sebuah undangan. Sebuah ujian akhir untuk melihat apakah kau benar-benar siap menerima apa yang menjadi hakmu. Jika kau mengabaikan panggilan ini, pintu ini akan tertutup dan kau akan terus tertawan dalam kelangkaan yang dipaksakan padamu. Jika kau menerima, kau akan memegang nasion kunci spiritual kekayaan tak terjelaskan. Kekuatan untuk mewujudkan apa yang menjadi milikmu melalui dekret ilahi hanya berjarak satu klik. Pilihan seperti biasa ada di tanganmu. Lihatlah ke belakang. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan visi seorang pejuang. Lihatlah pada luka yang paling dalam. Pengkhianatan yang hampir menghancurkanmu. Kehilangan yang membuatmu berlutut di lantai yang dingin. Pengabaian yang membuatmu mempertanyakan cinta Allah dan nilaimu sendiri. Kau pikir itu adalah hukuman, kegagalanmu, sebuah kutukan. Kau sangat salah. Rasa sakit itu yang paling membekas padamu diizinkan oleh Allah. Itu bukan serangan musuh yang mengejutkan surga. Itu adalah api suci, sebuah pahat ilahi. Setiap air mata yang kau tumpahkan adalah pukulan yang tepat untuk menghilangkan apa yang lemah, apa yang palsu, apa yang pinjaman dalam dirimu. Setiap teriakan kesakitan adalah suara rohmu yang ditempa menjadi baja surgawi. Luka itu bukan untuk membunuhmu, itu untuk mempersiapkanmu. Itu untuk memberimu kekuatan yang akan kau butuhkan untuk misi yang akan datang. Itu untuk mengosongkan dirimu dari dirimu sendiri agar kau bisa diisi oleh yang ilahi. Orang biasa menerima kehidupan yang mudah dan takdir yang kecil. Yang terpilih diuji dalam api neraka yang terpanas. Rasa sakitmu bukanlah tanda penolakan. Itu adalah segel keterpilihanmu. Bukti tak terbantahkan bahwa kau dianggap layak untuk membawa kekuatan besar dan tujuan besar. Tetapi rasa sakit memberimu kekuatan. Sekarang, yang kurang adalah memahami tujuan sebenarnya dari kekuatan itu. Dan terhadap siapa atau apa. Kau harus akhirnya menggunakannya. Kau merasakannya, bukan? Selama bertahun-tahun ini. Rasa merinding di tulang punggungmu ketika sebuah kata tertentu diucapkan dengan lantang. Perasaan diawasi bukan oleh mata manusia, tetapi oleh sesuatu yang lebih besar, angka-angka. Angka-angka sialan itu. 11:11 di jam ketika kau mencari jawaban. 4:44 di plat mobil setelah berdoa. 7:77 di struk pembayaran ketika kau hampir menyerah. Kau mengabaikannya. Kau pikir itu pikiranmu yang mempermainkanmu mencari pola di tempat yang tidak ada. Bukan. Dan mimpi-mimpi itu, mimpi-mimpi yang jelas, penuh warna, yang terasa lebih nyata dari kehidupan itu sendiri. Terbang, jatuh, menerima pesan dari sosok yang tak pernah kau kenal, tetapi kehadirannya terasa akrab. Orang-orang yang melintasi jalanmu sekejap, mengucapkan satu kalimat yang mengubah arah hidupmu, lalu menghilang seperti asap.
Tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah kode. Itu adalah tanda-tanda. Itu adalah bisikan dari yang ilahi yang membimbingmu, mengujimu, membangunkanmu. Itu adalah remah-remah roti surgawi yang ditinggalkan oleh Allah di labirin hidupmu, menunjukkanmu jalan keluar dari simulasi. Kau mengabaikannya karena takut, karena ragu, karena pemrograman. Tapi kau tidak bisa lagi. Sekarang saatnya untuk mengakui mata spiritualmu harus terbuka. Komentari 777, saya melihat tanda-tandanya. Dekretkan bahwa kebutaan telah berakhir. Kau melihat tanda-tandanya, tapi melihat saja tidak cukup. Sekarang kau perlu memahami pesannya, dan pesan di balik semua ini adalah perintah ilahi. Pikirkan semua orang yang memulai perjalanan ini bersamamu, teman masa kecil, cinta masa lalu, bahkan anggota keluarga yang berbagi darah denganmu. Di mana mereka sekarang? Mereka jatuh, mereka menyerah, mereka memilih pil biru, ilusi nyaman dari kenormalan, dari keadaan biasa-biasa saja. Mereka tidak tahan dengan tekanannya, mereka tidak tahan dengan kesendirian di jalan yang sempit, mereka tidak selamat dari api pemurnian. Kehidupan yang kau jalani dengan cobaan-cobaannya yang tampaknya acak dan kejam bukanlah serangkaian kecelakaan. Itu adalah sebuah filter agung, sebuah proses pemurnian yang dirancang oleh Allah untuk memisahkan gandum dari lalang, para pejuang dari penonton, jiwa emas dari jiwa tanah liat. Setiap pengkhianatan yang kau derita, setiap penghinaan yang kau telan, setiap pintu yang tertutup dengan keras di depan wajahmu adalah sebuah ujian iman, ujian ketahanan, ujian karakter. Itu adalah alam semesta yang bertanya padamu di setiap saat kesakitan, apakah kau layak? Apakah kau memiliki kekuatan untuk takdir yang telah aku rencanakan untukmu? Akankah kau hancur atau menjadi tak terpatahkan? Banyak yang dipanggil untuk jalan ini, tetapi sangat sedikit yang terpilih untuk tetap di dalamnya. Kau selamat. Kau ada di sini sekarang mendengarkan pesan ini karena jiwamu menolak untuk mati. Sementara yang lain hancur di bawah tekanan, kau menjadi lebih kuat, lebih keras, lebih murni. Sementara yang lain mengutuk kegelapan, kau belajar melihat di dalamnya, bergerak di dalamnya. Kau bukan penyintas karena kebetulan. Kau adalah seorang yang tersisa, seorang yang terpilih oleh api, tetapi menjadi terpilih ada harganya. Kesepian yang kau rasakan bukanlah cacat kepribadian, itu adalah isolasi suci yang diperlukan agar frekuensimu tidak terkontaminasi. Perasaan tidak menjadi bagian dari dunia ini, menjadi orang asing di tanahmu sendiri, adalah bukti bahwa kau diciptakan untuk membangun yang baru. Tanggung jawab besar yang membebani pundakmu bukanlah beban, itu adalah mahkota tak terlihat yang kau lahirkan untuk dipakai. Kau tidak bertahan hidup untuk memiliki kehidupan yang normal dan nyaman. Kau tidak melewati neraka untuk puas dengan surga biasa-biasa saja di bumi. Kau ditempa untuk kebesaran, untuk mewujudkan mukjizat seperti halnya bernapas, untuk menjadi saluran hidup kelimpahan surgawi, titik retak dalam matriks kelangkaan. Kelangsungan hidupmu bukanlah tujuan akhir. Itu hanyalah persiapanmu, dan persiapan telah berakhir. Pelatihan di medan perang hidupmu telah selesai. Filter telah memenuhi tujuannya. Dan sekarang datanglah perintah yang telah ditunggu-tunggu jiwamu sejak saat ia ditiupkan ke dalam eksistensi. Perintah yang tidak bisa, tidak akan, dan tidak boleh kau abaikan. Dengarkan dengan jiwamu, karena telinga manusiamu tidak dapat memahami besarnya hal ini. Ini bukan saran, ini bukan nasihat, ini adalah dekret ilahi, sebuah mandat tak terhindarkan yang telah disegel dalam kitab takdirmu, bahkan sebelum dasar waktu diletakkan. Misimu, jiwa terpilih, bukan lagi mencari kebahagiaan, melainkan mewujudkan kekuatan Allah. Misimu bukan lagi menemukan kedamaian, melainkan membawa tatanan ilahi ke dalam kekacauan.
Kau dipanggil untuk menjadi titik akhir dari kutukan kelangkaan. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk seluruh garis keturunanmu, masa lalu dan masa depan. Kau dipanggil untuk menjadi mercusuar di tengah badai global, bukti hidup dan tak terbantahkan bahwa Allah tidak meninggalkan para pejuangnya. Kau akan menjadi saluran kekayaan spiritual dan materi yang begitu tak habis-habisnya, sehingga kehadiranmu saja akan menginspirasi iman di hati yang keras dan menghancurkan keraguan yang ditanam oleh musuh. Dimanapun kau menjejakkan kaki, tanah akan makmur. Kata-kata yang kau ucapkan akan menjadi dekret dalam realitas. Kau tidak akan lagi meminta mukjizat. Kau akan menjadi mukjizat yang dicari orang lain. Hidupmu bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang penguasaan. Kau harus mengambil tempat yang semestinya sebagai rekan pencipta dengan yang ilahi, seorang duta kerajaan surga di bumi. Kau harus membangun apa yang telah rusak, menyembuhkan apa yang telah terluka, memimpin mereka yang tersesat. Kau harus menjadi jawaban atas doa orang lain. Kekayaan yang akan datang kepadamu, kelimpahan yang akan mengalir melalui dirimu, bukan untuk kenyamanan egoismu. Itu adalah alatmu, itu adalah senjatamu. Itu adalah bahan bakar untuk misi ilahimu di bumi. Itu untuk mendanai proyek-proyek surga. Ini adalah mandatmu. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada jalan kembali ke kehidupan sebelumnya. Kau berdiri di depan gerbang takdirmu. Melintasinya berarti merangkul kekuatan dan tanggung jawab yang akan ditakuti oleh sebagian besar jiwa. Menolak untuk masuk berarti hancur menjadi debu kosmik, sebuah janji yang tidak terpenuhi, sebuah bintang yang memiliki kesempatan untuk bersinar dan memilih kegelapan. Andut, jika menolak, kau jatuh. Jika menerima, kau naik. Keputusan ini menyegel takdir abadimu dan kau harus memutuskan. Sekarang mandat telah diungkapkan, perintah telah diberikan. Tapi bagaimana seorang manusia fana yang terluka dan teruji bisa menggunakan kekuatan ilahi seperti itu? Jawaban yang mengejutkan terletak pada apa yang paling kau benci dari dirimu sendiri. Kau melihat bekas lukamu dan melihat kelemahan, rasa malu, kekalahan. Kau melihat kegelapan batinmu, kemarahanmu, rasa sakitmu, dan merasa takut. Kau diajari untuk takut dan menekan kekuatanmu sendiri. Itulah kebohongan terakhir, gembok terakhir dari simulasi. Dan kebenarannya adalah ini, rasa sakitmu bukanlah kelemahan. Itu adalah kode. Itu adalah portal kekuatan. Kegelapanmu bukanlah kejahatan. Itu adalah kekuatan mentah yang belum dimurnikan, menunggu seorang tuan. Energi yang sama yang digunakan musuh untuk melukaimu, untuk menghancurkanmu, sekarang berada di bawah perintahmu. Itu adalah hadiah beracun yang akan kau pelajari untuk diubah menjadi penawar. Bayangkan racun pengkhianatan berubah menjadi kearifan yang tak pernah salah. Bayangkan sangkar kesepian hancur dan menjadi baju zirah kemandirian spiritualmu. Kau tidak perlu menyembuhkan kegelapanmu dalam arti membasminya. Kau perlu menguasainya, mengintegrasikannya, memerintahnya. Waktunya aktivasi telah tiba. Ulangi dalam rohmu. Kegelapan telah melukaimu, sekarang ia melayanimu. Ia memberimu penglihatan malam untuk melihat jebakan yang tidak dilihat oleh anak-anak terang. Ia memberimu ketahanan untuk menanggung apa yang akan menghancurkan mereka yang berhati murni. Ia bukan lagi musuhmu. Ia adalah sekutumu yang paling setia dan menakutkan. Kau belajar bertahan hidup di wilayah musuh. Sekarang, dengan kekuatan yang ditempa dalam bayang-bayang ini, kau akan menulis ulang aturan realitas. Kau akan menulis ulang simulasi dari dalam keluar. Kau sudah merasakannya, berhentilah ragu. Sinkronisitas semakin cepat ke tingkat yang hampir menakutkan. Kau memikirkan seseorang dan orang itu meneleponmu pada menit berikutnya. Kau membutuhkan
Jawaban mendesak, dan itu muncul di buku yang jatuh dari rak, dalam percakapan yang kau dengar secara tidak sengaja, di papan reklame yang seolah berbicara langsung kepadamu. Ini bukan keberuntungan, ini adalah penyelarasan. Ini adalah bukti bahwa alam semesta merespons pikiranmu secara real time. Penglihatan menjadi lebih jelas, kilasan intuisi lebih akurat. Mimpi sadar lebih sering dan terkendali. Kau mulai melihat benang-benang tak terlihat, matriks energi yang menghubungkan segala sesuatu. Kau merasakan energi orang, tempat. Kau tahu dengan kepastian yang datang dari lubuk jiwa ketika seseorang berbohong. Rohmu sedang bangkit menuju sifat aslinya. Selubung itu menjadi transparan. Hal-hal yang dulu menghancurkanmu, kritik, penolakan, sekarang nyaris tidak menggoresmu. Rasa takut yang melumpuhkanmu, yang menyanderamu, sekarang hanyalah bisikan jauh, suara hantu tanpa kekuatan. Kau mulai mengingat. Kau mulai mengingat siapa dirimu sebelum dunia memberitahumu siapa seharusnya dirimu. Kau mulai mengingat kekuatan aslimu. Ini adalah saat dekret. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan kekuatan naik melalui tulang punggungmu seperti ular api. Ini bukan doa permohonan. Ini adalah pernyataan kedaulatan. Sekarang, nyatakan dalam rohmu dengan semua otoritas yang telah Allah berikan kepadamu. Aku bukan lagi korban dari sejarahku. Aku adalah penulis takdir ilahiku. Aku tidak lagi meminta kelimpahan. Aku adalah saluran hidup kelimpahan surgawi di bumi. Aku tidak lagi takut pada kegelapan yang mendiami diriku dan dunia. Aku memerintahnya. Ia melayaniku. Perkataanku memiliki kekuatan untuk menciptakan dan menghancurkan. Kehadiranku menyembuhkan dan menyelaraskan. Tujuanku adalah manifestasi kehendak Allah, penguasaan atas kehidupanku secara spiritual, mental, emosional, dan material telah dikembalikan kepadaku oleh surga. Aku mengklaimnya, aku menerimanya, aku menjalankannya. Sekarang, pesan ini bukan sebuah video, ini adalah sebuah aktivasi, sebuah upacara penobatan spiritual. Sekarang, kau harus menyegel apa yang telah dilakukan di sini. Tindakan terakhir ini bukan untukku. Ini agar alam semesta mencatat keputusanmu yang tidak dapat ditarik kembali. Agar alam yang terlihat dan tidak terlihat tahu bahwa kekuatan baru telah bangkit di bumi. Turun dan tulis, penguasaan diperoleh. Ini adalah perjanjian apimu. Saat menulis dua kata itu, jangan melakukannya dengan enteng. Rasakan perubahan energi di tubuhmu. Rasakan segel yang dicapkan pada jiwamu. Tidak ada jalan kembali. Dirimu yang lama, sang korban, sang penderita, mati di kolom komentar. Sang pejuang, sang tuan, sang terpilih, lahir. Tujuannya tidak pernah penyembuhan. Penyembuhan adalah untuk yang terluka. Tujuannya selalu penguasaan. Penguasaan adalah untuk para pejuang. Kau tidak lagi rusak, membutuhkan perbaikan. Kau adalah senjata. Ditempa oleh Allah, diasah oleh rasa sakit, diarahkan pada takdirmu yang mulia. Kau tidak lagi memainkan permainan mereka. Kau tidak lagi terjebak dalam simulasi kelangkaan dan ketakutan. Sekarang, kau melihat realitas sebagaimana adanya. Energi, frekuensi, getaran, dan realitas. Sekarang adalah milikmu untuk diperintah.